والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala din kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad al-musyaffa' fil mahsyar wa ala alihi wa ashabihi wa man bi millatihi ijtahad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna hadha yawmu 'idin wa sururin wa itaqin minan narin wa anjurin. Sidang Id rahimakumullah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kenikmatan kepada kita sehingga kita tidak mampu menghitungnya. Karena itu sudah keharusan kita untuk memanfaatkan segala kenikmatan untuk mengabdi kepadanya sebagai manifestasi dari rasa syukur kita kepada Allah. Salah satunya yaitu melaksanakan ibadah haji dan pemotongan hewan kurban di hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Shalawat dan salam kita sanjung agungkan kepada Nabi agung kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para penerus risalahnya yang terus berjuang untuk tegaknya nilai-nilai Islam sampai hari akhir nanti kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebagaimana dimaklumi ibadah haji, Idul Adha dan kurban tidak bisa dilepaskan dari sejarah kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karenanya sebagai teladan para nabi, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim alaihissalam harus kita pahami untuk selanjutnya kita teladani dalam kehidupan pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Sesungguhnya ada 3 peristiwa yang penting yang tidak bisa lepas dari prosesi pelaksanaan hari raya Idul Adha. Ketiga peristiwa tersebut yaitu ibadah haji, sholat Id, dan penyembelihan hewan kurban yang menjadi sejarah hari raya Idul Adha atau hari raya kurban itu sendiri. Tahun ini kita menyambut Idul Adha dengan sukacita. Banyak sekali peristiwa kelabu hadir sebelum datangnya hari besar ini. Bahkan bisa dibilang tragedinya sangat memilukan. Banyak orang merasakan suasana kelabu ini. Bahkan kita semua yang ada di Indonesia. Kondisi wabah COVID-19 yang sampai hingga saat ini belum juga mereda, jangan sampai membuat umat Islam kehilangan kendali akal sehatnya. Semua yang terjadi di dunia ini atas rencana dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena yang umat Islam harus bijak dan senantiasa mengedepankan prasangka baik atau husnuzon. Tentunya takdir Allah Subhanahu wa taala ini tidak boleh serta-merta menurunkan semangat spiritual kita sebagai umat Islam. Kita harus meyakini selalu ada hikmah besar yang terkandung dari setiap ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa boleh buat pelaksanaan ibadah haji
sholat Idul Adha dan kurban dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum tanda-tanda akan segera mereda. Ibadah pertama dan utama dalam Idul Adha adalah pelaksanaan ibadah haji. Akibat COVID-19 yang mewabah di berbagai penjuru dunia, calon jamaah haji asal Indonesia tahun 2020 tidak diberangkatkan ke tanah suci Mekah. Hal ini dilakukan pemerintah untuk menjaga keselamatan jiwa jamaah dari terpapar virus corona. Sehingga wajar kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini sejalan dengan fikih Islam. Pertimbangan yang paling utama adalah menjaga keselamatan jiwa, hifzun nafas, menjadi keberlangsungan agama melalui rukhsah. Demikian juga halnya pemerintah Arab Saudi pun tidak mengizinkan jamaah dari luar negeri untuk menjalankan rukun Islam yang kelima ini. Hanya warga Arab Saudi saja dan warga asing yang berada di Arab Saudi saja yang diperkenankan untuk melaksanakan ibadah haji dengan pembatasan jumlah tentunya dan segala peraturan yang sangatlah ketat. Setelah sekian lama menunggu antrean kuota haji dengan berbagai macam usaha untuk melunasi ongkos naik haji, tapi giliran saatnya berangkat harus mengalami penundaan. Tentu ada hikmah besar yang bisa diambil dari keputusan ini, yaitu kesabaran dan kepasrahan. Kita harus bersabar terhadap semua ujian ini dan selalu berpasrah, yang artinya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ibadah kedua yang kita laksanakan di tengah pandemi COVID-19 yaitu pelaksanaan sholat Id. Pemerintah melalui pemerintahan agama telah mengeluarkan ketentuan seputar perayaan Idul Adha. Aturan tentunya mengutamakan protokol kesehatan demi mencegah virus corona. Meskipun masa pandemi COVID-19, pelaksanaan sholat Id harus tetap akan mempererat tali silaturahmi dengan sanak famili, tetangga dan saudara muslim yang lainnya. Silaturahmi harus tetap terjaga, baik bertemu langsung atau melalui media telekomunikasi, handphone, media sosial dan sebagainya. Sebab sholat Idul Adha dikerjakan secara berjamaah dan pelaksanaannya di masjid ataupun di tanah lapang. Dengan begitu dapat dipastikan akan berjumpa dengan umat Islam yang lainnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ibadah ketiga yang kita lakukan yaitu ibadah kurban. Pandemi virus corona yang memukul berbagai aspek kehidupan. Sektor perekonomian yang paling terdampak oleh wabah mematikan ini. Di tengah wabah ini, ibadah kurban akan lebih bermakna dan terasa bagi manusia ekonomi lemah. Selama pandemi, berbagai sektor tak terkecuali sektor ekonomi ikut terkena imbasnya. Ibadah kurban bisa menjadi bukti kepekaan sosial masyarakat yang mampu secara ekonomi terhadap yang miskin. Kurban semakin memberikan kesadaran kepada kita, harta yang kita miliki bukanlah mutlak milik kita. Harta dan materi di dunia hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya terdapat hak orang lain. Kenikmatan yang kita rasakan tidak akan berkurang sedikit pun ketika harus berbagi dengan orang lain melalui pembelian hewan kurban. Kita harus menyadari sesungguhnya hakikat memberi adalah meminta. Manusia tidak perlu khawatir karena nikmat Allah sangatlah banyak. Saking banyaknya kita tidak akan bisa menghitungnya. Melalui firman Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 18 yang mengingatkan kita, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha. Pengorbanan harta melalui hewan kurban
akan semakin mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini selaras dengan makna kurban itu sendiri, yakni berasal dari bahasa Arab yaitu qariba yaqrabu kurban, yang artinya dekat. Sehingga kurban adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan sebagai perintahnya. Dalam hal ini kita bisa menarik dua hikmah dari ibadah kurban di masa pandemi COVID-19. Yang pertama adalah hikmah vertikal, yakni semakin dekatnya kita kepada Allah, dan yang kedua adalah hikmah horizontal, yakni kedekatan dengan sesama manusia dengan saling berbagi rezeki di tengah situasi sulit akibat pandemi COVID-19 ini. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 1-3, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Ayat dalam surat tersebut menunjukkan agar senantiasa kita beribadah hanya kepada Allah, berkurban sebagai tanda kesyukuran kita atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Sementara hadis Nabi Muhammad yang menjadi dasar hukum kurban di antaranya, ya ayyuhan nas inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah, rawahu Abu Dawud. Hadis tersebut menerangkan berkurban itu bukanlah ditentukan untuk sekali saja, melainkan disunahkan tiap-tiap tahun kalau ada kesanggupan untuk berkurban. Dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, Nabi Hurairah anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, "Man kana lahu sa'atun wa lam yadh fala yaqrubanna musallana." Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi tidak berkurban, maka janganlah ia menghampiri tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Dalil-dalil tersebut di atas menunjukkan jumhur ulama bersepakat bahwa hukum ibadah kurban adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang ditekankan. Sangat wajarlah ibadah kurban merupakan salah satu amalan yang besar bagi umat Islam. Dalam Quran surat Al-Kautsar di atas, Allah memberikan nikmat yang luar biasa kepada hambanya yang mau beribadah dengan ikhlas, dengan catatan mendirikan sholat, mau berkurban dan tidak menyekutukannya. Pemenuhan kebutuhan fakir dan miskin menjadi pokok utama pendistribusian daging hewan kurban, sedangkan kerabat dan si pekurban tetap diperhatikan. Tingkat kepedulian antar sesama meningkat disebabkan interaksi sosial yang terjalin. Prosesi penyembelihan, pengurusan, pendistribusian kepada mereka yang berhak atas daging kurban tersebut. Akhirnya dalam situasi seperti ini kita diminta untuk memperbanyak sedekah, doa, istighfar, sholawat, zikir dan bacaan Al-Quran. Kita semua berdoa semoga musibah ini segera berlalu dan situasi kembali normal dan lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Kita mengambil hikmah dari musibah ini, kita semakin dekat kepada Allah, lebih banyak waktu bersama keluarga di rumah, lebih luang waktu kita berkomunikasi dengan orang terdekat, kolega, rekan, tetangga, keluarga. Semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatihi wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu huwas samiul alim. Wa qul qawli hadza fastaghfirullahal azim.
innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل دائرة السوء عليهم يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة إندونيسيا ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا الصبر على الحق والثبات يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بارك الفاتحة. Assalamualaikum.